Martial Peak Bab 827, memahami apa yang perlu dilakukan. Sikap Wu Jie tenang, dan pada saat ini, dia tampak benar-benar jujur dan berdiri tegak. Setelah beberapa saat, Yang Kai menarik permusuhannya dan mencibir, jika kamu tidak di sini untuk bertarung, mengapa muncul di depanku? Secara alami untuk mendiskusikan sesuatu, Wu Jie melihat Yang Kai menarik kembali niat membunuh dan menjadi tenang, mengeluarkan tawa yang terdengar jahat. Yang Kai tertegun dan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Apakah kamu mungkin salah mengartikan sesuatu? Kita berdua adalah musuh bebuyutan, apa yang harus didiskusikan? Kita berdua adalah musuh bebuyutan, bukankah itu hanya pendapat sepihak Tuan Suci? Apa maksudmu? Yang Kai menyipitkan matanya. Maksud aku sederhana, Bu ini bersedia untuk bertukar senjata perang dengan hadiah giok dan sutra dengan Master Tuan Suci. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Suci. Kamu mungkin bersedia, tapi aku tidak. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu telah mengejar dan melecehkanku selama berhari-hari, namun kamu berpikir hanya dengan beberapa kata sederhana kamu bisa menyelesaikan dendam ini. Bukankah kamu terlalu naif? Wu Jie memasang ekspresi tak berdaya dan menjawab, Wu ini dipaksa untuk bertindak begitu, Zhang Ao dan Cao Guan bergabung untuk menekanku, jadi aku tidak punya pilihan selain ikut dengan mereka. Ketika kami menyerang Nine Heaven Holy Land terakhir kali, aku hanya membawa beberapa orang dari Netherworld Sekku, dan aku tidak pernah mengambil tindakan, namun pasukan aku masih menderita sejumlah korban di tangan ras monster. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, Yang Kai mendengus dingin, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Jie barusan bukanlah kebohongan. Selama pertempuran terakhir, dia benar-benar tidak melihat banyak pembudidaya dari Netherworld Sek. Hehe. Wu Jie menyeringai masam, aku tahu bahwa Tuan Suci mungkin tidak percaya kata-kata Wu ini, tapi bagaimana aku harus mengatakannya? Tujuan Netherworld Sek Wu ini selalu mengumpulkan kekayaan untuk membubarkan bencana. Aku menerima keuntungan dari Zhang Ao dan Cao Guan, jadi wajar saja aku harus bekerja dengan mereka, tetapi sekarang, Wu ini telah memutuskan untuk menarik diri dari masalah ini. Mengapa? Mata Yang Kai berkedip saat dia menatap Wu Jie dengan rasa ingin tahu. Karena aku percaya Tuan Suci bisa menjadi orang yang hebat. Zhang Ao dan Cao Guan berpikir bahwa selama mereka menangkapmu, mereka bisa memperoleh warisan inti dari Nine Heaven Holy Land dan menjadi Master Alam Sein Orde ketiga, tapi aku pikir mereka hanya dibutakan oleh keserakahan mereka sendiri. Jadi kamu tidak berpikir begitu? Yang Kai memandang Wu Jie dengan penuh minat. Wu Jie dengan tegas menggelengkan kepalanya, jika menjadi Master Alam Sein Orde ketiga sangat mudah, Nine Heaven Holy Land kamu tidak hanya akan membuat Tuan Suci kamu saja yang menerobos ke alam seperti itu. Jika itu benar-benar bisa dilakukan, aku khawatir kamu sudah menggunakan metode seperti itu untuk menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia. Meskipun aku tidak tahu apa warisan itu, atau rahasia apa yang disembunyikannya, Bu ini sangat yakin bahwa tidak ada yang namanya keuntungan tanpa pengorbanan. Setiap Tuan Suci dari Tanah Suci kamu berumur pendek, dan setiap generasi hanya Tuan Suci kamu yang menjadi Master Alam Sein Orde ketiga. Meskipun jelas bahwa warisan ini cukup mendalam dan kuat, jelas ada banyak kekurangannya juga. Meskipun kami berhasil mendapatkan warisan itu darimu, belum tentu kami akan berhasil menggunakannya, sementara peluang kegagalan sebenarnya lebih besar. Sepertinya kamu memahami lebih dari dua lainnya. Yang Kai tidak bisa membantu meningkatkan penilaiannya tentang Wu Jie. Pria yang dibalut jubah hitam dan aura hijau ini mungkin tampak seperti hantu yang menyeramkan, tapi wawasan dan kecerdasannya sebenarnya cukup tajam. Master Tuan Suci terlalu sopan. Wu Jie tersenyum dan menangkupkan tinjunya, menunjukkan sikap yang sederhana dan hormat, karena alasan inilah Wu ini tidak ingin menjadi musuh denganmu. Juga, kamu telah membuktikan kekuatan pribadimu yang luar biasa. Aku belum pernah mendengar tentang Master Alam Transcendent Orde kedua yang mampu bertahan dalam pengejaran 3 Master Alam Sein sebelumnya. Faktanya, jika bukan karena ranah kultivasi Alam Sein Orde kedua milik Zhang Ao, kami pasti sudah lama kehilangan jejak kamu. Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, bahkan jika kami mengejarmu selama sisa hidup kami, kemungkinan besar kami tidak akan mungkin menangkapmu. Tapi kamu benar-benar berhasil muncul di depanku. Ekspresi Yang Kai menjadi dingin, jelas sangat bingung dengan bagaimana cara Wu Jie secara ajaib menyusulnya. Harga yang aku bayarkan untuk melakukannya sangat besar.
Wu Jie tersenyum paksa dan menggelengkan kepalanya. Aku akan jujur kepada Tuan Suci, ketika Wu ini masih muda, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mendapatkan teknik yang memungkinkan aku untuk merobek ruang dan melakukan perjalanan 1000 kilometer dalam sekejap mata. Merobek ruang. Mata Yang Kai menyusut. Ya, tapi meskipun ini mungkin terdengar sederhana, ketika melakukan teknik ini, mudah tersesat di void, selamanya tidak bisa menemukan jalan keluar. Jika bukan karena kami benar-benar tidak bisa mengejarmu, Wu ini tidak akan pernah menggunakan metode berisiko seperti itu. Sejak aku mendapatkan teknik ini sampai saat ini, Wu ini hanya menggunakannya 2 kali, dan setiap kali sangat berbahaya. Wu Jie berbicara dengan sangat tulus bahkan tidak menyembunyikan metode apa yang dia gunakan untuk muncul di hadapan Yang Kai. Apakah Tuan Suci mungkin juga tertarik? Wu Jie tiba-tiba tersenyum, jika ya. Wu ini bisa dengan bebas menawarkan metode ini kepadamu. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai berubah dan matanya berkedip. Bohong jika mengatakan dia tidak tertarik pada metode untuk merobek ruang dan langsung melakukan perjalanan ribuan kilometer, tetapi sikap Wu Jie sejauh ini masih membuatnya waspada. Apa yang kamu inginkan? Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. Master Tuan Suci sangat berhati-hati. Sebenarnya, Wu ini tidak menginginkan apapun pada saat ini, datang ke sini untuk berbicara denganmu hanya untuk menunjukkan sikapku. Bagus, Netherworld Sect bersedia untuk selalu berhubungan baik dengan Tuan Suci. Aku berharap kamu memahami apa yang aku maksudkan. Yang Kai menatapnya dengan dingin dan dengan tajam memahami poin-poin penting dalam kata-katanya. Orang yang Wu Jie ingin berteman dengannya adalah dirinya, bukan Nine Heaven Holy Land. Baginya, jelas lebih penting berteman dengan Yang Kai daripada Nine Heaven Holy Land. Apa keuntungannya bagiku? Yang Kai menjadi lebih tenang karena dia bisa merasakan bahwa Wu Jie tidak berbohong sejak dari awal. Avatar jiwanya tidak menunjukkan fluktuasi yang tidak biasa. Metode yang dijelaskan Wu ini sebelumnya, mungkin Tuan Suci merasa tertarik. Wu Jie tersenyum, juga merasa agak santai. Wu ini tidak memiliki kelebihan tertentu tapi, dia memahami apa yang perlu dilakukan. Karena alasan inilah Netherworld Sect dapat berkembang menjadi kekuatan seperti sekarang ini. Meskipun ranah kultivasi Master Tuan Suci saat ini di bawah Wu ini, aku percaya bahwa dalam beberapa tahun kamu akan menyusulku. Aku tidak ingin duduk diam menunggu kamu untuk membalas dendam pada sekte aku, dan Wu ini selalu merasa bahwa bahkan jika aku harus bertarung dengan kamu sekarang, aku mungkin belum tentu menang. Kamu benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Mulut Yang Kai melengkung menjadi seringai sengit. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Wu Jie ini cukup menarik. Meskipun dia tidak diragukan lagi adalah penjahat, dia adalah orang yang berpikiran terbuka dan berkepala dingin. Apalagi penglihatan dan instingnya sangat bagus. Di dalam aula pertarungan jiwa ini, Yang Kai benar-benar tidak takut padanya. Sekte Netherworld menerima banyak bantuan dari Tuan Suci tuamu dan berharap untuk terus menerima bantuan seperti itu darimu di masa depan. Wu ini tidak meminta banyak, dia hanya ingin mengamankan masa depan yang cerah untuk Netherworld Sect. Aku bisa menjanjikanmu sebanyak itu. Yang Kai mengangguk. Terima kasih banyak. Wu Jie menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Di masa depan, kamu akan bersukacita karena kamu membuat keputusan yang bijaksana hari ini. Yang Kai tertawa dengan percaya diri. Sepertinya Zhang Ao dan Chao Guan menderita kerugian. Wu Jie berkata dengan penuh arti saat dia bertukar pandangan dengan Yang Kai dan tertawa. Sesaat kemudian, dia menyesuaikan ekspresinya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, mengirimkan bola cahaya yang berkilauan ke arah Yang Kai dan dengan sungguh-sungguh berkata, di dalam ini adalah kenangan pertemuan kebetulan yang dialami Wu ini di masa lalu. Jika kamu memeriksanya sebentar kamu akan mengerti bahwa apa yang dikatakan Wu ini tidak bohong. Aku akan menerima ini kalau begitu, Yang Kai menyerap bola cahaya ke dalam avatar jiwanya. Meskipun metode ini sangat mendalam dan mengejutkan, Wu ini harus memperingatkanmu, jangan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan, jika tidak kamu mungkin menemukan diri kamu tersesat di void. Ketika Wu ini pertama kali menggunakannya, sampai pada titik ini tampaknya Wu Jie mengingat sesuatu yang menakutkan dan mulai menggigil, bahkan tidak ingin mengingatnya, bagaimanapun, berhati-hatilah. Aku akan ingat, Yang Kai mengangguk tidak repot-repot memeriksa informasi yang dia terima. Masih ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Wu ini memperkirakan bahwa Zhang Ao dan Chao Guan tidak akan menyerah untuk menangkapmu untuk beberapa waktu, jadi aku tidak punya pilihan selain terus mengejarmu untuk sementara waktu.
Namun, aku rasa Tuan Suci tidak akan keberatan karena tidak mungkin kami bisa mengejarmu. Tidak masalah, Yang Kai mengangguk. Bagus, maka Wu ini akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mendapatkan janji Yang Kai, Wu Jie terlihat sangat puas. Yang Kai melambaikan tangannya dan melepaskan ikatan aula pertarungan jiwa, memungkinkan pasangan avatar jiwa untuk kembali ke tubuh mereka di saat berikutnya. Wu Jie mengangguk ke arah Yang Kai dan akan pergi ketika kerutan muncul di wajahnya dan dia dengan santai berkata, "Benar, apakah Tuan Suci pernah bertemu dengan pria pembawa peti mati?" Mendengar ini, mata Yang Kai memancarkan cahaya dingin dan auranya menjadi berbahaya. Wu Jie melompat kaget dan dengan cepat berkata, "Tidak perlu terlalu bersemangat, aku hanya bertanya." "Mengapa kamu bertanya?" "Karena aku secara tidak sengaja mendengar bahwa Cao Guan dan salah satu bawahannya bernama Yao Di berbicara tentang pria pembawa peti mati ketika mereka membicarakanmu, jadi kupikir kamu mungkin pernah bertemu pria pembawa peti mati di suatu waktu." Yao Di. Yang Kai mengerutkan kening, tiba-tiba teringat seseorang dengan nama itu berada di luar kota Raging Flame hari itu, bertanya apa lagi yang mereka katakan. Wu Jie menggelengkan kepalanya, aku tidak mendengar dengan jelas, mereka cukup tertutup dalam percakapannya. Seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, Wu Jie melanjutkan, ada rumor bahwa pria pembawa peti mati menyembunyikan semacam harta yang mengejutkan, dan siapapun yang membuka rahasianya bisa memperoleh kekuatan untuk menjadi penguasa tertinggi. Walaupun aku tidak tahu apakah rumor seperti itu benar atau tidak. Bagus, jangan terlalu dipikirkan, aku berbicara tanpa berpikir, aku akan pergi. Mengatakan demikian, Wu Jie terbang dengan santai. Menatap punggungnya yang menghilang, alis Yang Kai berkerut. Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Rumor tentang pria pembawa peti mati tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Di punggung pria pembawa peti mati, memang ada kekuatan tersembunyi yang memungkinkan seseorang menjadi penguasa wilayah yang luas, tetapi kekuatan ini tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Wu Jie yang tampaknya tidak sengaja mengangkat masalah ini jelas merupakan caranya memperingatkan Yang Kai agar tidak mengungkapkan hubungannya dengan pria pembawa peti mati. Orang ini, pikirannya sempurna, dan dia juga tipe orang yang bertindak tegas. Hanya karena dia optimis tentang masa depan Yang Kai, dia telah melakukan yang terbaik untuk mencairkan permusuhan di antara mereka dan malah menjadi teman. Dari sudut pandang tertentu, Wu Jie cukup berpandangan jauh ke depan. Menggelengkan kepalanya, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya, berbalik ke arah tertentu dan terbang. Zhang Ao dan Cao Guan masih mengejarnya karena yang pertama memang seorang master alam Sein Orde kedua sejati. Menghadapi penyelidikan Divine Sense dari master yang begitu kuat, Yang Kai tidak punya pilihan selain melarikan diri karena dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu, dan Yang Kai samar merasa bahwa dia telah menyingkirkan jejak Zhang Ao. Setelah pengejaran yang begitu lama, Yang Kai tidak hanya tertekan, sepertinya Zhang Ao juga kehilangan harapan dan akhirnya menyerah. Menghabiskan beberapa hari lagi berkeliaran untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah kehilangan aura Zhang Ao, Yang Kai menarik napas lega. Meskipun dia tidak khawatir mereka bisa menangkapnya, dikejar oleh Master Alam Sein Orde kedua sama sekali tidak nyaman. Melihat pegunungan yang subur dan hijau di depan dengan aura dunia yang sangat kaya, Yang Kai menyebarkan Divine Sense untuk memeriksa daerah tersebut tetapi hanya menemukan beberapa binatang monster tingkat rendah. Mengangguk dengan puas, Yang Kai segera terbang menuju salah satu puncak gunung. Bersambung.